ketemu lagi di YouTube channel Baby Syafana. Kali ini saya nggak mau review tentang produk apapun dan juga tidak mau sharing tentang resep MPASI, melainkan saya mau bahas mengenai garam Himalaya dan juga ekstrak virgin olive oil atau EVO. Nah, kenapa saya mau bahas ini? Karena beberapa dari subscriber dan viewer saya memberikan komentar yang bagus dan alhamdulillah ternyata penonton-penonton dari channel Baby Syafana itu nggak kaleng-kaleng ya. Maksudnya apapun yang saya sharing di sini itu adalah sifatnya sharing. Jadi saya pun masih belajar. Jadi jangan diterima mentah-mentah. Oke? Jadi ada dibahas di Instagram story-nya, highlight-nya Dr. Meta mengenai garam Himalaya, bahwa sebenarnya garam Himalaya itu kandungan yodiumnya itu sebenarnya rendah karena dia kan tidak ditambah-tambah gitu, nggak diproses-proses lagi, nggak ada proses kimia mungkin ya. Mau keluar? Ya jangan tutup pintunya. Karena yodiumnya rendah, kenapa saya masih tetap gunakan garam Himalaya? Ya, jadi sebenarnya kembali ke ibunya. Yang penting garam-garam ini tidak berbahaya dan porsinya sesuai. Pertama, kenapa saya masih gunakan garam Himalaya? Karena sebenarnya bayi di bawah 1 tahun itu tidak ada ketentuannya seberapa banyak garam yang dibutuhkan. Jadi mau nggak pakai garam justru lebih bagus kan. Katanya di luar negeri, di Eropa sana, untuk bayi kurang dari 1 tahun memang nggak diperbolehkan kasih gula dan garam. Tetapi karena bayi-bayi ASI itu dia sudah mulai mengenal aneka rasa dari ASI ibunya. Jadi kebanyakan bayi ASI kalau makanannya hambar justru jadi nggak mau makan. Nah kan sayang. Jadi tujuan kita memperkenalkan aneka rasa itu supaya anaknya mau makan dan mereka tahu ada makanan asin, ada makanan manis, ada makanan asam ya, seperti itu. Jadi sayang jalan-jalan. Nah, jadi itu alasan pertama saya kenapa masih tetap menggunakan garam Himalaya. Nah, karena untuk sebenarnya di bawah 1 tahun pakai garam nggak pakai garam itu tidak masalah ya. Dan kalaupun pakai harus sedikit mungkin. Nah, yang kedua, anak saya memang makanannya MPASI homemade iya juga, MPASI fortifikasi iya juga. Snacknya juga saya masih kasih snack bayi. Terus saya jarang kasih snack yang bikinan saya sendiri gitu. Paling kalaupun ada tetap aja snack bayi agar-agar, misalnya puding bayi Promina dan Milna itu tetap aja kan itu fortifikasi sebenarnya, cuman harus diproses dulu. Terus buah-buahan. Oke, Baby Syafana dia sekarang kurang suka buah-buahan ya. Kalau Baby Abdul dia suka buah-buahan. Nah, di situ udah ada vitamin ya, Mams. Terus nah, dari bubur-bubur tadi yang homemade. Oke, homemade saya takar sendiri garamnya ya. Fortifikasi enggak ada itu, saya itu obat. Takut mama. Obat ya. Itu obat apa? Nah, kalau bubur fortifikasi itu sudah ada kandungan yodiumnya di dalamnya biasanya. Jadi garam itu kandungannya yodium, natrium, sodium, nah itu artinya garam semuanya itu, Mams ya. Ini contohnya Promina Baby Crunchies. Ini snack dua-duanya anak saya, Baby Syafana dan Abdul Karim. Syafana sekarang 2 tahun 4 bulan, kami masih sering kasih ini ya. Jadi sebisa mungkin lah, walaupun dia sekarang makannya agak susah ya, Mams. Susah nggak mau makan gitu, kalaupun mau makan ya yang sesuai selera dia lah, nggak menu lengkap pastinya. Jadi kami tetap usahakan kasih yang fortifikasi seperti ini. Jadi setidaknya dia masih dapatkan zat besinya dari sini, zincnya dari sini, seperti itu tambahan ya. Nah, di sini ada yodiumnya. Kalau untuk Crunchies, Promina Crunchies tambahan yodiumnya 6% untuk sajian per kemasan. Jadi 1 bungkus tuh sodiumnya 6%. Itu baru dari sini aja. Terus ada snack yang lain juga. Ini Yummy Bites. Kalau di Yummy Bites kandungannya natrium. Kelihatan nggak ya, natrium 60 mg untuk 1 takaran saji. Jumlah sajian per kemasannya
Jadi 2 keping itu kandungan 2 keping Yummy Bites ini itu kandungannya 60 mg begitu ya Mams ya. Pokoknya ini udah ada garamnya. Ini udah ada garamnya. Terus snack bayi yang ini juga udah ada garamnya ya. Ini natriumnya juga udah ada. Apa sayang? Mau ini boleh kakak. Nah itulah kenapa saya rasa nggak masalah dikasih garam Himalaya yang yodiumnya rendah, karena anak saya mendapatkan yodium tidak hanya dari garam tetapi dari snack-snack lainnya. Maksudnya nggak dapat yodium nggak hanya dari garam yang digunakan untuk memasak MPASI homemade, tetapi juga dapat dari snack-snack MPASI lainnya yang saya berikan itu snack fortifikasi. So saya rasa itu udah cukup lah ya, karena kebutuhan garam juga kan untuk anak 1 tahun ke atas itu sangat masih kecil juga, apalagi di bawah 1 tahun ya. Nah tapi kalau kita mau kasih garam dapur biasa ya juga boleh. Berapa banyak sih sebenarnya kita ngasih garam ya kan untuk makanan kita sendiri aja. Emangnya sekali makan bisa 1 sendok teh? Saya rasa itu orang yang udah expert kali, atau lidahnya udah nggak berasa lagi gitu, udah mati rasa. Kalau kita yang normal kan pasti makan garam tuh sedikit banget ya kan, apalagi untuk bayi. Nah misalnya nih makanan rumahan, kita masak semur ayam untuk 1 ekor ayam, paling 1 sendok teh. 1 sendok teh itu untuk 1 ekor ayam. 1 ekor ayam itu untuk seluruh anggota keluarga makan siang, makan malam. Makan siang, makan malam. Berarti 1 anggota keluarganya misalnya 4 orang. 1 sendok teh dibagi 4 orang, dibagi 2 kali makan. Ya sangat sedikit sekali kan garamnya. Nah itulah kenapa Dokter Meta nggak ngelarang menggunakan garam apa aja, tapi yang jelas kalau mencari iodium justru garam Himalaya rendah kandungan iodiumnya gitu. Dah selesai ya tentang pergaraman. Selanjutnya saya mau bahas tentang EVO atau Extract Virgin Olive Oil. Nah jadi 2 kali masa MPASI saya untuk Baby Syafana dan Abdul Karim itu sebenarnya agak berbeda, karena Baby Syafana dulu di bawah 1 tahun ya sukanya bubur fortifikasi, terutama Yummy Bites sereal. Nah kalaupun ada MPASI homemade yang saya bikin, kesukaannya dulu opor hati ayam. Nah cuman itu, jadi itulah kesalahan saya rasa ya Mams dulu itu. Saya tidak memperkenalkan aneka macam makanan dan aneka macam rasa. Dulu itu saya sistemnya apa yang dia suka, yang makannya banyak, saya kasih itu terus. Sehari bisa 3 kali Yummy Bites sereal, atau terus besoknya ada Yummy Bites sereal lagi, besoknya lagi ada Yummy Bites serealnya lagi. Kalaupun saya masak, misalnya masak opor hati ayam gitu, paginya dikasih Yummy Bites sereal dulu, karena saya baru masaknya jam 9 atau jam 10 pagi. Tadi mau ini nak? Itu mau juga? Oke. Nah jadi saya curhat sedikit. Sekarang tuh Baby Syafana kalau makan agak susah, apalagi kalau mau makan makanan menu lengkap. Jadi kita udah konsultasi ke dokternya, katanya sih ya dikasih snack bayi aja. Kita sambil nunggu lambungnya membesar dan akhirnya nanti dia mau makan yang lebih banyak lagi gitu. Nah jadi karena Baby Syafana dulu agak nggak terlalu pemakan orangnya, saya pun jarang bikin MPASI homemade. Jadi dulu tuh paling awal-awal 6 bulan 7 bulan lah saya pakai EVO untuk yang Baby Syafana gitu. Nah setelah itu saya masak pakai minyak goreng biasa, minyak goreng kelapa sawit yang ada di rumah. Yang penting minyaknya baru gitu kan. Nah terus jadi kalau Baby Syafana itu nggak mau minyaknya yang mentah ditaruhin di atas itu, kan minyak zaitun agak bau gitu ya Mas ya. Nah nggak kemakan sama dia gitu, jadi memang harus untuk ditumis. Nah di Baby Abdul Karim yang mana anaknya alhamdulillah saya dari awal mulai variasikan makanannya, walaupun fortifikasi pun saya variasikan ya. Pernah saya balas di komen,
Kalau pagi misalnya saya kasih promina ayam, siang saya kasih sun yang manis, sore saya kasih promina ayam lagi. Jadi selang-seling gitu, nggak terus-terusan itu aja gitu. Jadi kalaupun bubur fortifikasi harus bervariasi rasanya gitu. Nah, jadi pada masa MPASI Abdul Karim itu saya lebih sering masak MPASI homemade, dan karena anaknya semangat makan sebagai orang tua ya kan, kita mulailah wah pengen yang terbaik lah. Jadi minyak zaitunnya lumayan sering kita beli, minyak zaitun ada, virgin coconut oil juga pernah beli, itu yang 250 ml harganya 110.000 mams. Cuman sekali itu aja dibelinya, emang mahal. Terus Yummy Bites yang Evo, terus Casa de Oliva, sekarang pakainya Casa de Oliva, udah mau habis juga. Nah jadi saya belum pernah dapat informasi bahwa Evo itu nggak bagus kalau dipanaskan gitu. Kandungan-kandungan baiknya seperti omega 3 dan vitamin-vitaminnya itu jadi kayak hilang gitu. Kita kan tahu kalau vitamin emang dipanasin juga hilang kan, baik itu vitamin sayur. Kalau sayur dimasak terlalu lama kan vitaminnya jadi hilang, seratnya juga. Nah, ternyata kalau vitamin yang ada di Evo juga seperti itu, kalau dipanaskan ya menghilang, jadi manfaat baiknya jadi berkurang. Nah, tapi kalau dari segi bahaya nggak kalau Evo dimasak? Itu saya nggak punya ilmunya, tapi kita nggak mau ambil ribet ya, nggak usah dicari-cari tahu lah memangnya apa sih keburukannya kalau dipanasin, memangnya batas suhu berapa sih yang nggak boleh gitu. Kalau cuma panasin tumis aja boleh nggak? Udah, saya lebih memilih, saya udah dapat info bahwa ketika tidak dipanaskan extra virgin olive oil tuh jauh lebih bagus dan manfaatnya jadi lebih banyak daripada dipanaskan. Jadi saya setelah ini akan memutuskan kalau Evo hanya untuk diminum mentah gitu ya, dimakan mentah kalau untuk anaknya. Jadi saya mau berterima kasih pada subscriber dan viewer saya yang sudah memberikan umpan balik yang sangat bermanfaat. Sekarang saya akan ganti nih Casa de Oliva saya yang udah mau habis. Yang ini Yummy Bite yang udah lama udah habis ya. Nih, sekarang Casa de Oliva juga udah tinggal dikit. Yang tinggal sedikit ini mungkin akan saya berikannya hanya kalau nggak untuk saya minum sendiri ya, untuk diet gitu mams. Atau ya kalau anaknya mau ditaburkan di makanannya sedikit aja, itu sedikit aja, setengah sendok teh. Jadi untuk menumisnya saya mau pakai ini, ada botol Bimoli Unyu. Biar saya mau curhat ya, ini saya dapetnya gratis waktu saya beli bubur sun 4 rasa di Shopee. Dapat minyak Bimoli ukuran 250 ml, lucu botolnya mas. Jadi setelah ini mungkin bisa dilihat di video-video saya, insya Allah saya akan masak dengan minyak kelapa sawit. Yang adanya Bimoli ya, saya nggak promosi Bimoli loh mams, apa yang ada. Nah ini udah tinggal sedikit. Ini mau dimakan mentah, boleh untuk emaknya yang mau diet ya, yang mau diet. 1 sendok makan aja sehari. Dulu waktu hamil juga anak kedua saya minum ini, karena saya juga baca-baca Dr. Zailul Akbar nih. Buat wanita yang mau hamil, yang sedang hamil, yang lagi menyusui, bagus minum 1 sendok makan Evo, 1 sendok makan madu, dan 7 butir kurma. Nah itulah kenapa dari saya hamil Abdul Karim udah lumayan intens beli Yummy Bite, beli Evo. Jadi pas anaknya makan, masa nggak dibeliin Evo sih gitu kan. Cuman salahnya ternyata saya pakai untuk menumis, menggoreng, yang mana suhunya bukan menggoreng mah minyaknya harus banyak ya, sayang. Cuma untuk menumis, cuman biasanya kan saya masak menumis terus langsung dicampur air, langsung akhirnya sampai selesai kan minyaknya dipanasin. Nah itu yang nggak bagus, kandungan omega 3 nya hilang, vitaminnya hilang. Jadi kalau mau masak dengan menumis silakan pakai minyak goreng biasa, atau yang mudah, yang paling mudah tuh minyak apa ya, cari aja yang ada tulisan minyak goreng. Nah artinya minyak yang boleh digoreng begitu. Mau minyak kelapa sawit boleh, minyak kelapa boleh, setahu saya sih itu ya. Kalau di resep buku Dokter Meta yang 78 resep itu mams, jadi saya karena masalah Evo inilah jadi saya mulai baca-baca
ada nggak resep dokter Meta yang evonya ditumis atau digoreng? Ternyata memang nggak ada. Cuman saya nggak tahu itu nggak adanya karena dokter Meta tidak memperbolehkan digoreng atau dipanaskan untuk bayi, atau karena yang lain-lain saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas yang ada untuk menumis itu minyak kelapa, minyak kelapa sawit, margarin, minyak canola, sama minyak jagung, minyak kedelai. 6 macam itu yang digunakan di buku resep 78 resep MPASI. Ya, berarti boleh kita simpulkan kalau minyak-minyak itu boleh dipanaskan ya Mas ya. Hai semua. Nah, jadi itu tadi tentang per-evoan. Kesimpulannya dari saya bahwa saya nggak mau pakai evo lagi untuk masak goreng-goreng tumis-tumis. Jadi nanti saya goreng numis pakai kelapa sawit aja dulu. Terus karena minyak canola, minyak jagung susah dicarinya, nggak tahu Mams di mana ya. Terus kalau mau ditaburin evo demi mendapatkan lebih mendapatkan kandungan omega 3 dan lain-lainnya, paling evonya ditaburin sedikit aja, mungkin 1 sendok bayi aja untuk 1 porsi makannya ya, jadi tidak dimasak. Oke Mams, mudah-mudahan sharing saya ini bermanfaat. Sekali lagi ya, semoga anak-anak kita semua mau makan. Anak saya Baby Shavana yang sekarang lagi GTM, setelah ini juga jadi banyak lagi makannya. Dan Abdul Karim juga selalu banyak makan. Anak-anak mamis di rumah juga selalu mau makan makanan yang bergizi, gizi lengkap ya. Segini aja dulu sharing dari saya. Tonton terus YouTube channel Baby Shavana. Silahkan berikan komentar, silahkan berikan masukan-masukan juga yang bermanfaat. Semangat terus Mami, semangat terus. You are not alone, I am here with you. Bye bye. Terima kasih sudah menonton ya Mams. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya dan aktifkan juga notifikasinya ya.